Ya, pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu jangan tertipu tukang tipu-tipu. Orang yang ahli dalam menipu. Orang yang biasa menipu. Orang yang sering menipu. Jangan tertipu dengan tukang tipu-tipu. Karena sekarang itu zaman tipu-tipu. Yang benar dianggap bohong, yang bohong dianggap benar. Pahlawan dianggap penjahat, ya, penjahat dianggap pahlawan. Nah, tertipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya apa? Pertama, kena tipu. Yang kedua, terperdaya. Yang ketiga, terkecoh. Yang keempat, terkibuli. Yang kelima, bentuk pasif dari menipu. Ditipu, nah, itu pasif ya. Sedangkan aktifnya menipu. Contoh, ia tertipu oleh janji manis penipu investasi bodong misalnya. Ya. Banyak kan sekarang investasi bodong itu. Jangan mudah tertipu oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya gampang nge-share tuh, hati-hati. Dosa itu. Jangan di-share dulu, dicek dulu. Check and recheck. Yang keenam, tertipu itu lawan kata dari waspada. Berhati-hati, tidak mudah percaya. Ya. Memang kita diperintahkan untuk husnudon, berbaik sangka. Tidak boleh suudon, berburuk sangka. Tapi kita harus apa? Harus waspada. Berhati-hati, tidak mudah percaya. Waktu istri saya jualan sembako, itu ada orang pakai jas, pakai dasi, bawa koper. Kemudian beli terigu, tapi terigunya tuh sengaja, ya harus dibungkus dulu. Belinya banyak, kemudian mungkin ukurannya sekitar 1 ons atau 1/4 ya. Dia beli banyak. Kemudian dia nitip tas, tasnya tuh bagus. Nah, ketika istri saya menimbang terigu, ya mungkin pas lengahnya tuh. Jadi ada perhiasan disimpan di etalase, diambil. Ternyata koper tuh isinya bata merah. Pakai dasi, pakai jas itu. Ya, iya. Jadi lupa dia, istri saya tuh nyimpen apa? Perhiasannya di etalase. Rupanya itu yang diincar. Ya. Meyakinkan tuh ya. Saya juga pernah waktu mau ngisi khutbah Jumat di daerah Angkasa Pura ya. Itu. Jadi pas mau dekat Jumat datang itu orangnya itu gagah, ya, pakai dasi, pakai jas. Ya. Pokoknya penampilannya menarik. Kemudian memperkenalkan diri kepada saya, dia anak pendeta. Ya. Ketua pendeta seluruh di Jakarta. Ya. Ya. Tapi dia sudah masuk Islam. Ya. Kemudian dia berkata, nanti Ustadz yang khutbah, saya yang khutbah, Ustadz yang imamin. Ternyata khutbahnya itu menceritakan tentang dia masuk Islam. Kemudian dia mau mengurus ibunya ya yang sudah muslim di Sumatera. Jadi habis khutbah Jumat dia mau ke Sumatera. Kemudian mau ngurus anaknya yang lagi di pesantren. Dan dia minta semacam infak. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh isi kotak amal itu diserahkan sama dia. Kemudian dia minta tiket pesawat terbang. Bayangkan. Cuman ini pengurus masjid agak curiga gitu ya, agak curiga.
Kemudian dicek nama ini, dihubungi kepada kepala pendeta Jakarta. Nggak punya anak seperti itu katanya. Ya. Kemudian pas dia mau nyamperin lagi, mau ngasih tiket pesawat serta bantuan tambahan, dia sudah pergi. Ya. Jadi penampilannya menarik banget, Bu. Menarik sekali, ya. Jadi hati-hati, waspada, tidak mudah percaya. Apalagi sekarang di zaman fitnah, zaman tipu-tipu. Nah, dalam bahasa Arab, tertipu sering diterjemahkan dengan magrur. Ya, magrur itu orang yang tertipu atau diperdaya. Kemudian mahdu, ya, orang yang ditipu. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadis, makna tipu, tertipu, memperdaya atau menipu sering diungkapkan dengan kata gurur, khida, dan gosyun, ya, gosyun, ya, gosyun, ya. Meskipun ketiganya memiliki makna atau nuansa makna yang berbeda, tapi intinya ada kaitannya dengan tipu-tipu. Nah, ketika mengingatkan manusia tentang kebenaran janji Allah, ya, yaitu, ya, Allah berfirman, ya ayuhan nas, ya, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala tagurannakumul hayatud dunya wala yagurannakum bilahil gharur, ya. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian, dan jangan pula penipu, yaitu setan, memperdayakan kalian tentang Allah, ya. Ada penipu itu, ya, pertama wujudnya setan, yang kedua wujudnya manusia, yang ketiga bisa jadi kesenangan hidup di dunia, bisa, ya, menipu orang, terperdaya sehingga lalai dan abai terhadap janji Allah dan kebenarannya. Nah, dan ketika mengingatkan orang yang beriman tentang bahaya harta dan anak, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi kan ya ayyuhan nas, yang diingatkan manusia. Sekarang yang diingatkan lebih khusus lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mengingat Allah tuh, ya, zikrullah. Di antaranya sholat, itu mengingat Allah tuh. Baca Quran, itu mengingat Allah, ya. Demikian pula mengkaji ilmu, itu mengingat Allah. Di samping mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Nah, jangan sampai harta dan anak itu melalaikan berzikir kepada Allah, ya. Nah, Ibnu Manzur berkata dalam Lisan Al-Arab, ada kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur. Ya, dia mendefinisikan tentang al-gurur ma gharral insan min syai'in. Gurur adalah segala sesuatu yang memperdaya manusia. Dalam Al-Quran bisa setan, bisa kesenangan hidup manusia, kesenangan hidup dunia, ya. Nah, bisa juga manusia. Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Bisa jadi itu. Atau orang-orang musyrik, ya. Hasan Basri pernah berkata, inna qauman ma alhathum amani al-maghfirah. Ada satu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan ampunan, ya. Jadi banyak itu, ya. Jadi yang di-share itu, chat yang di-share itu, ya, menjanjikan ampunan yang luar biasa. Padahal bisa jadi isinya itu tidak ada dalilnya, ya. Tapi orang tertipu, semangat untuk mengamalkannya, ya. Itu di-share lagi, wah, jadi banyak itu, jadi banyak. Hatta kharaju minad dunya wala hasanah lahum. Hati-hati, Bu. Ya, kalau kita tertipu dengan dalil-dalil yang lemah, dalil-dalil yang palsu, maka ketika kita mengamalkannya, ketika kita menyebarkannya, tidak ada
kebaikan ketika dia mati. Bayangkan, mati tidak membawa kebaikan. Karena yang diamalkan adalah dalil-dalil palsu. Ya. Makanya ada ibu-ibu yang rajin. Kalau dapat sesuatu yang agak aneh-aneh, langsung ditanyakan. Ya. Apalagi sekarang sudah ada Dola, sudah ada ChatGPT, sudah ada Agnes AI, sudah ada WhatsApp Meta, ya. Meta, ya. AI. Oh, lu tinggal tanya aja, Bu. Tanyakan dalilnya atau bagaimana ya derajat hadisnya. Ya. Sebelum ini. Ya. Atau kalau ada orang ngirim tulisan tidak menyebutkan dalilnya. Ya, atau menyebutkan dalilnya tapi tidak menyebutkan sumbernya. Ibu bisa tanya langsung. Kita bisa tahu apakah berita itu bisa dipercaya atau tidak, bisa diamalkan atau tidak, ya. Jadi jangan sia-sia kita punya HP, ya. Cuma dipakai selfie doang. Ya. Makan ini selfie, makan ini selfie sama anak. Nah, sama siapa selfie, ya. Ya, iya. Iya. Jadi gunakan untuk menuntut ilmu supaya barokah dan karomah. Tidak hanya diberkati tapi juga dimuliakan. Dan tidak tertipu, Bu, dengan tukang tipu-tipu. Ya. Kemudian waqalu, mereka berkata, ya, Nuhsinu adzanna billah, kami berbaik sangka kepada Allah. Kemudian wakadzabu, padahal mereka bohong mengatakan itu. Kenapa? Lau ahsanudzon, kalau mereka itu baik sangka atau husnudzon, la ahsanu al amal, pasti amalnya bagus. Jadi ada orang yang husnudzon tapi amalnya jelek. Ya, ada itu. Itu orang yang tertipu. Ya, ketika dia beramal banyak di dunia tapi pakai dalil yang doib dan palsu, kemudian dia mati, dikiranya bahwa amal kebaikan, pada sebenarnya tidak, ya, membawa kebaikan. Kan rugi kan? Dalam Al-Quran ingatkan, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Dia bukan tidak beramal, bukan tidak ibadah, tidak amal soleh, tapi amal solehnya, ibadahnya zong. Apa zong itu, Bu? Zong itu kosong, tidak ada nilainya. Ya. Kemudian ketika menyebutkan sifat orang munafik, Allah berfirman, Bu, Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka merasa bisa menipu Allah. Wa huwa khadihum, yang benar bukan mereka nipu Allah, tapi Allah menipu mereka, Bu. Ya. Kemudian khida, apa khida? Khida itu dimaknai sebagai menipu, mempermainkan, melakukan makar. Makanya makar itu ada makar baik, ada makar jahat. Makar baik itu makar Allah. Sedangkan makar jahat adalah makar orang yang kafir. Apa bentuk makarnya? Membunuh, mengusir, ya, memenjarakan. Nah, itu. Kalau sekarang ditambah meracuni, kan begitu ya. Yang sehat jadi sakit, ya. Bahkan yang hidup jadi mati itu, ya. Dan ketika menyebutkan sifat umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dalam jual beli, ini hati-hati nih jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man gosya falaisa minna, siapa yang menipu, berbuat curang, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim nomor 102 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kadang-kala kita lagi jualan nggak sadar. Ya. Bu, beli tahu Cina. Oh, dikasih. Pas dibawa dimasak tahu Jawa. Beda kan ya tahu Jawa, tahu Cina. Walaupun sama bentuknya, ya, tapi kemudian beda kekenyalannya, rasanya juga lain, ya. Jadi bikin orang marah kan, kecewa. Bisa jadi dia tidak beli lagi, Bu, gara-gara itu, ya. Jadi kalau misalnya beli tahu Cina, kasih tahu Cina, jangan kasih tahu Jawa. Kalau beli dukuh Palembang, jangan dikasih dukuh condet, Bu. Nah, dalam hadis ini dikisahkan, ini namanya sababul wurud, Bu.
Rasulullah melewati tumpukan makanan, Bu. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan mendapati bagian bawahnya basah, Bu. Supaya apa, Bu? Supaya kalau ditimbang berat. Maka beliau bersabda, "Mahadza ya sahibat ta'am." Apa ini wahai pemilik makanan? Gitu. Lalu beliau bersabda, "Afala ya ja'al tahu fauqat ta'am kai yarahun nas." Jadi kamu melakukan itu ya, maksudnya ya, mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas agar manusia melihatnya? Jadi kadangkala yang jeleknya di bawah, yang bagusnya di atas. Kita sering kan kayak beli rambutan ya, beli apa lagi itu? Ya, beli salak ya. Ketika dicoba manis banget, enak banget. Pas beli malah banyak yang asemnya daripada yang manisnya. Jadi yang jelek disimpan di bagian bawah ya. Man gosya, maka kata Rasul, siapa yang melakukan kecurangan dalam berdagang, falaisa minna, maka dia apa, Bu? Bukan golongan kami ya. Curang itu sama dengan nipu ya. Orang yang curang itu dia akan diancam dengan neraka bel. Dalam surat Al-Mutaffifin kan, wailul lil mutaffifin. Celaka neraka wel bagi orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Ketika beli, takaran dan timbangannya itu pas. Tapi ketika menjual, takaran dan timbangnya itu dikurangi. Bahkan dulu sering ya, pertama literannya ya, literan bagian bawahnya diketok, Bu, supaya ke dalam. Ya, pernah ya lihat gitu ya. Tukang beras tuh, itu belakangnya itu diketok supaya ke dalam, sehingga setiap liter itu pasti kurang. Atau cara ngitungnya, Bu. Ya, satunya 1, duanya 2, tiganya 3. Ya, pas yang beli lengah, ya 5-nya 5. Masa dari 2 ke 5 kan ya. Itu seperti itu, ya. Literalnya bagus, ya, diperlihatkan tuh punggungnya, tapi cara ngitungnya, ya. Cara ngitungnya adalah nipu juga. Itu namanya gosyun, ya. Nah, perbedaan antara gurur, khidah dan gosyun, ya. Kalau gurur itu tertipu, terperdaya, terlena oleh sesuatu yang tampak indah, tetapi hakikatnya merugikan. Sedangkan khidah, tindakan sengaja menipu, memperdaya, menyembunyikan kebenaran untuk mengecoh orang lain. Sedangkan gosyun adalah kecurangan atau penipuan dalam muamalah, perdagangan dan interaksi, ya. Apa faedah Al-Quran surat Fatir ayat 5 dan hadis Muslim nomor 102? Yang pertama, setan disebut Al-Ghurur. Al-Ghurur itu nama lain daripada setan, ya, termasuk iblis. Iblis juga nama lain daripada setan. Demikian pula Togut. Togut juga nama lain daripada setan. Karena tugasnya apa? Memperdaya manusia, seperti memperdaya Adam dan istrinya. Itu disebut gorur, Bu. Sampai kemudian dia keluar dari surga dan diturunkan ke dunia yang fana ini. Kenapa? Karena tertipu oleh iblis. Nah, kita anak cucunya jangan sampai tertipu kedua kalinya, ya. Yang kedua, ya, dunia disebut mataul gurur, kesenangan yang menipu. Kenapa? Karena keindahannya membuat manusia lalai dari akhirat, ya. Gitu. Mungkin ya, ibu kalau kekayaannya mungkin 1 juta, 2 juta, mungkin 200 juta masih ke masjid, Bu. Tapi kalau kekayaannya triliunan nggak tahu. Kalau kekayaannya triliunan. Kalau jabatan RT, RW mungkin masih ke masjid, Bu. Tapi kalau jabatannya lurah, camat, apalagi sampai wali kota, gubernur, menteri, besi, susah, Bu. Susah, Bu. Ya. Itu sifat dunia, Bu. Makin banyak penghasilan, makin banyak pengeluaran. Makin banyak pengeluaran. Ya, gitu. Kalau orang yang bisnisnya triliunan, itu pasti ya, ada yang minta jatah, mungkin ada yang 5 miliar, 10 miliar, ya. Itu minta jatahnya.
Tapi kalau tidak dikasih, pasti ya keuntungan tidak akan didapat. Ya. Jadi jangan dikira orang yang banyak duit, ya, tinggi jabatannya itu hidupnya senang dan bahagia. Belum tentu. Karena semakin tinggi ya jabatan, semakin banyak kekayaan, itu semakin banyak tantangannya, Bu. Semakin banyak godaannya. Kemudian ketiga, Bu, orang munafik melakukan khidah kepada manusia, namun akhirnya mereka hanya menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak bisa ditipu. Yang keempat, Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam ibadah, muamalah, ya, perdagangan, dakwah maupun hubungan sosial. Ya, jadi dakwah juga nggak boleh menipu. Jangan menipu ya orang yang didakwahi. Ya. Yang kelima, obatnya ada obatnya, Bu, dari gurur. Berarti gurur itu penyakit, khidah itu penyakit, gosyun itu penyakit. Maka ada obatnya. Apa obatnya? Pertama, iman. Ya, karena iman itu menjaga orang itu dari berbuat maksiat. Ya, orang yang berjudi tidak akan berjudi ketika akan berjudi dalam keadaan iman. Orang yang meminum minuman keras tidak akan minum minuman keras ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Pencuri tidak akan mencuri ketika akan mencuri dalam keadaan iman. Penzina juga tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman. Bahkan puncaknya perampok, pembegal, ya, koruptor tidak akan melakukan itu kalau ketika akan melakukannya dalam keadaan iman. Jadi iman itu penjaga dari perbuatan maksiat. Maka obat gurur itu, khidah itu, dan gosyun itu adalah iman. Kemudian ilmu, ya, insya Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin takut kepada Allah, Bu. Kemudian muhasabah, Bu. Banyak ya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah dirimu sebelum dihisab nanti pada hari kiamat di alam mahsyar, Bu. Ya. Kemudian mengingat kematian, Bu. Mengingat kematian. Serta mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman ulama salafus soleh, Bu. Insya Allah ya, itu obat yang akan menyembuhkan penyakit gurur, khidah, dan gosyun. Kemudian Allah juga mengingatkan Nabi Muhammad dan juga umatnya agar tidak tertipu oleh perilaku orang kafir yang sombong dalam dosa dan maksiat serta kesenangan sementara. Ya, ayat yang ini maksudnya surat Ali Imran, ya. La yagurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Itu pesan Allah. Setiap kita bangun tidur, ya, kita disunahkan untuk membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir yang di dalamnya Allah mengingatkan. Apa peringatannya? Ya. Jangan sekali-kali engkau tertipu oleh kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri, ya. Jadi di seluruh dunia itu, di setiap negara ada orang kafirnya, Bu. Dan mereka enggak diam, bergerak, Bu. Untuk apa? Untuk menipu. Terutama yang ditipu orang Islam, Bu. Hati-hati, Bu. Di Indonesia ada, ya, di Cina ada, di Malaysia ada, di Amerika ada orang kafir itu. Ya, jangan sekali-kali engkau tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Ya, Bu. Ya, hati-hati, Bu. Ya, mereka unggul dalam harta, ya. Beberapa orang bisa menguasai kekayaan negara, bisa, Bu. Tapi juga bukan hanya banyak hartanya, juga berkuasa, bisa mengendalikan ekonomi dan lain sebagainya, Bu. Makanya kata Allah, ya, mataun qalil. Ingat, walaupun mereka bebas, ya, di setiap negeri melakukan dosa dan maksiat serta mereka sombong dan bersenang-senang, mataun qalil, kesenangannya cuman sebentar, kesenangan cuman sedikit, Bu. Walaupun ada yang orang kaya di dunia tuh berapa triliun, Bu, ya, ribuan triliun kekayaannya. Orang kaya di Indonesia
ribuan triliun kekayaannya. Dan itu rata-rata non muslim ya Bu. Non muslim Bu. Tapi kekayaan sebanyak apapun, kekuasaan seluas apapun, kekuatan sehebat apapun, itu mataun qalil. Kalaupun mereka senang, senangnya cuma sebentar. Di mana Bu? Di dunia saja. Ya. Kemudian summa ma'wahum jahannam. Ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Itulah tempat tinggal yang paling buruk Bu. Jahanam itu, ya. Kemudian, ya, lakinil ladzina taqaw rabbahum, ya. Yang baik itu, yang benar itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan sorga. Sorga, berarti bukan satu ya. Yang selalu mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Berarti tempat yang subur. Khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Jadi kesenangannya itu nggak bakal berhenti, nggak bakal fana, tapi kekal dan abadi. Khalidina fiha nuzulan, sebagai anugerah, karunia, ya. Min indillah, dari sisi Allah. Wa ma indallah, sementara apa saja yang ada di sisi Allah khairul lil abrar, lebih baik bagi orang yang berbuat baik. Maka jadilah al-abror. Ya, kalau banyak, kalau satu al-bar. Siapa? Orang yang takwa kepada Allah. Karena dia akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai sebagai anugerah dari Allah yang kekal dan abadi. Ya. Kita sering mendengar ulul abror, ulul absor, ulul albab, ulul nuha, ulul ilmi. Nah, itu Bu. Itu yang harus kita dapatkan gelar itu dari Allah. Ya. Tafsir kalimat, ya. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya. Kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri, kata Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan At-Tabari, ya. Maknanya adalah perjalanan mereka untuk berdagang, ya. Jadi dagangnya jago Bu, ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia, ya, orang-orang kafir itu menguasai apa Bu? Ekonomi Bu, ya, dikuasai Bu, ya. Dari mulai tape, dari mulai singkong, ya, sampai kemudian minyak, sampai kemudian mobil, sampai kemudian pesawat terbang, perlengkapan senjata mereka kuasai secara ekonomi, ya. Ini jelaskan. Kata Ibnu Katsir, ya, perjalanan mereka untuk berdagang itu jago banget. Tapi ketika oleh Iran Selat Hormuz ditutup, ya, mereka juga panik, ya. Yang kedua, kemudahan rezeki yang mereka peroleh, ya, gampang banget dapat rezeki. Ya. Ada orang yang 12 jam Bu, nggak berhenti itu cari apa? Cari rongsokan atau mungkin cari botol-botol bekas. Itu berapa sih seharinya Bu? Ya, itu. Itu istri saya rajin Bu di rumah tuh. Banyak itu bekas botol aqua dikumpulin. Pas dijual cuma 5.000. Iya. Tapi bikin rumah berantakan segitu tuh Bu. Iya. Iya Bu. Ibu-ibu. Ada yang dibejek-bejek dulu ya, ya. Kalau dibejek-bejek dulu dipisahkan tutup botolnya katanya. Itu lebih banyak dapatnya, ya. Gitu. Tapi jadi 2 kali kerja ya, ya. Tapi katanya harus dicuci dulu, ya, lebih banyak itu. Itu lebih mahal kan, ya. Yang ketiga, menjelaskan tentang kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer orang-orang kafir. Ya. Tapi Allah sekarang sedang membukakan mata dunia bahwa Iran tidak kalah dengan mereka. Ya, luar biasa Bu. Iran pakai rudal yang murah, mereka rudal yang mahal. Ketika rudal yang mahal yang habis, baru dikirim rudal yang canggih. Itu luar biasa ya Bu, ya. Ya. Makanya kata Allah, kamu jangan sedih, ya. Ya. Kamu jangan sedih, kamu jangan lemah, karena kamu itu kuat jika beriman.
Jadi iman tuh menghasilkan kekuatan. Yang keempat, kemewahan dan kejayaan yang tampak di dunia. Jadi kelihatannya yang mewah itu orang kafir, yang jaya itu orang kafir. Itu di dunia yang kita saksikan sampai sekarang, Bu. Ya. Tapi kemudian Allah memperingatkan Rasul dan umatnya agar tidak tertipu oleh penampilan lahiriah orang kafir yang bebas, sangat kaya, berkuasa, dan hidup mewah, serta bersenang-senang di dunia. Kenapa? Karena semua ya itu hanyalah mataun qalil, kesenangan yang sedikit dan sementara. Cuman sementara sedikit ya, dibandingkan dengan sayap nyamuk, masih berharga sayap nyamuk, Bu. Itu mengingatkan jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kerja, tidak boleh cari nafkah. Enggak, Bu. Ya, jadi orang kaya itu diperintah, Bu. Ya, coba ada perintah haji tanpa duit bisa nggak, Bu? Perintah sholat, perintah pakai busana muslimah. Sekarang gamis aja berapa harganya, Bia? Masa ke pasar pakai mukena? Kemudian kesenangan dan kebebasan orang kafir dalam menikmati kekuasaan dan kekayaan dengan kesombongan dan maksiat sejatinya adalah pertama, kebaikan khairat yang disegerakan oleh Allah di dunia yang tidak didapatkan di akhirat kecuali keburukan. Itu maksudnya, Bu. Ya, maksudnya begitu. Jadi kebaikan itu disegerakan di dunia, di akhirat nggak dapat. Kalau orang yang beriman di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya ayat sabuna annama numidduhum min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti ya nusari'una lahum fil khairat. Sebenarnya kami menyegerakan mereka memberikan kebaikan itu di mana? Di dunia saja, Bu. Di dunia saja. Bal la yash'urun. Tidak ya, tetapi mereka tidak menyadarinya ya. Jadi mereka hanya bersenang-senang cuman di dunia saja. Itu pun cuman sebentar, itu pun cuman sedikit ya. Makanya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan tertipu dengan gaya hidup perilaku orang kafir. Yang kedua, fitnah, Bu. Berupa bunga kehidupan dunia yang berkembang indah dan harum, kemudian layu, kering dan berguguran ya. Ya, itu dalam surat apa, Bu? Al-A'la dijelaskan, Bu, bahwa sifat dunia itu ya seperti bunga, Bu. Indah, mekar, harum, wangi, Bu, semerbak. Tapi lama-lama jadi kuning, kemudian hitam, ya, kemudian kering, kemudian mati, Bu. Seperti itulah, ya. Ya dulu ibu-ibu sekarang yang umurnya di atas 60 kan dulu wah, ya Bu ya. Oh, cantik-cantik, seksi-seksi, kenceng-kenceng ya. Apa? Goiling ya. Ya, shining, apalagi Bu ya. Oh, luar biasa. Makanya pesan Allah ya, janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka ya, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya ya. Jadi ada orang yang diuji dengan dunia itu ya, itu tambah sombong, Bu, tambah maksiat, Bu, ya, tambah kemudian zalim, Bu. Yang ketiga, gaya hidup dan perilaku yang akan menuai kerugian yang sangat besar dan luar biasa berupa azab dan neraka jahanam. Jadi endingnya itu, Bu, ya, orang yang sombong dalam kemaksiatan dan dosa ya, di dunia menikmati kesenangan yang sebentar, tapi nanti ada menikmati penderitaan yang kekal dan abadi di mana? Di neraka jahanam. Allah bertanya, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan oleh Muhammad, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia usahanya
nggak dapat pahala dan kebaikan dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Makanya susah dinasihati, Bu. Susah diingatkan karena merasa diri paling benar, Bu. Yang keempat, memiliki kekayaan lahir atau materi yang berlimpah, ya, tidak memiliki kekayaan batin berupa kepuasan, hanya kebahagiaan semu, ya. Sebanyak apapun mereka dapat duit, maka mereka tambah serakah, ya. Kalau dulu korupsi 1,2 miliar tuh gede banget, Bu. Kalau sekarang korupsi ada yang menyentuh 270 triliun. Bahkan ada yang menyentuh 1000 triliun. Ada yang menyentuh 8.000 triliun. Coba kalau dibeliin nasi uduk, Bu. Iya, satu hari 1 miliar korupsinya, ya. Iya. Jadi buat makanan cuman 10.000 maksudnya, tapi buat sweater, buat sepatu, buat apa lagi? Buat kaos kaki, wah luar biasa, Bu. Habis, Bu, uang orang miskin dimakan oleh orang kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ini diingatkan oleh Rasul dengan sabdanya, laisa gina an kathratil irdi walakinnal gina, ya, gina nafsi. Sebenarnya kaya itu bukan kaya harta, Bu. Kaya yang sebenarnya itu kaya hati. Karena kaya harta itu susah nyari orang yang paling kaya siapa, ya, Bu, ya? Nggak ada siapa. Di atas orang kaya ada lagi yang orang kaya. Tapi ada penyakit hati, tambah kaya tambah miskin, Bu, ya. Ada tuh. Tambah kenyang, tambah lapar. Tambah kuat, tambah takut. Ada yang betul. Namanya libasul ju', penyakit lapar. Ya, jadi bukan tidak makan, bukan tidak ada makanan, tapi enggak pernah kenyang. Ya, coba. Ya, kita makan sih berapa sehari? Bisa enggak 2 piring, 3 piring? Nah, sampai enggak 5 piring? Enggak, Bu. Ya, tapi kadang-kala kita punya beras sekarung masih belum puas, Bu. Padahal seharinya cuma 5 piring paling banyak. Ya. Tapi ternyata enggak tenang, Bu. Kalau cuma punya beras 1 karung. Ya. Itulah sifat manusia. Jadi kekayaan itu sejatinya bukan pada harta, tapi pada hati dan jiwa. Ya. Yang kelima, dunia yang mereka miliki dan kuasai tidak lebih bernilai dari seekor nyamuk, Bu. Sangat sedikit, sangat kecil, sangat rendah. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati ila qalil. Maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan hanya sedikit. Nah, nanti silakan seterusnya dibaca sendiri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kedengaran. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.